Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desi Merauke dalam acara Spensagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Sragi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Yang pertama adalah guru SMP Negeri 1 Sragi, yang kedua adalah muridnya. Baik, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita lebih untuk langsung aja untuk memperkenalkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Zul Masri, guru SMP 1 Sragi, menjalani mapel bahasa Indonesia, sekaligus di sini sebagai koordinator tim literasi SMP 1 Sragi. Oke, luar biasa. Ini dia salah satu sosok ya yang di dalam literasi SMP 1 Sragi ini ternyata Pak Zul Masri ini. Dan sebelahnya silakan untuk bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Kanizia, saya dari kelas 91. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu murid yang luar biasa dari Pak Zul. Pastinya tidak ada pasti ada hubungannya dengan literasi pasti ya Pak. Oke, pertanyaan pertama untuk tamu undangan yang luar biasa kali ini di podcast kita, dari Pak Zul Masri dulu. Saya mau tanya nih, Pak Zul Masri itu guru bahasa Indonesia dan luar biasa nih prestasinya. Ingin tahu dulu nih, apa sih literasi menurut Pak Zul Masri, biar teman-teman SMP 1 Sragi, alumni ataupun calon SMP 1 Sragi yang akan datang ini mengetahui apa sih literasi itu. Mungkin penjelasannya biar dari Pak Zul Masri, silakan. Terima kasih Pak Desi. Bagi saya literasi itu memiliki makna yang luas begitu ya. Tapi pada konteksnya itu bagaimana upaya kita dalam memahami sesuatu. Jadi dalam hal ini kalau dikaitkan dengan bacaan berarti memahami bacaan. Ketika bertemu dengan matematika berarti memahami angka-angka begitu ya. Bertemu dengan kehidupan berarti memahami kehidupan. Itu awalnya. Kemudian mungkin berlanjut dengan mengomunikasikannya pada orang lain. Seperti itu ya, Pak. Sangat luas ya ternyata. Sangat luas. Tidak hanya, saya kira itu literasi hanya membaca kemudian dan dibaca seperti itu. Ternyata tidak. Tidak, kalau hanya membaca berarti literasi membaca. Oh gitu ya. Literasi bukan literasi baca. Catat teman-teman ya. Ini penjelasan langsung dari Bapak Zul Masri. Kalau menurut Malika, Ya. Kalau menurut aku sih ya Pak, literasi itu bukan hanya untuk menulis dan membaca, tapi menurut saya literasi itu tentang bagaimana cara memahami dan menggunakan dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. oh, luar biasa. Beri tepuk tangan buat dua-duanya. Wow, yang satu dari guru bahasa Indonesia, yang satu juga dari siswa SMP 1 Sragi yang pastinya tiap harinya aktif di kegiatan literasi SMP 1. Oke, pertanyaan kedua nih, mungkin langsung untuk Pak Zul ya. Program literasi di SMP 1 Sragi nih Pak Zul, kemarin-kemarin banyak nih, ada 2 sekolah yang datang ke sini. Dulu SMP 8 Kota Pekalongan, kemudian yang kemarin itu SMP 5 Jepara. Sampai izin belajar ke literasi di SMP 1 Sragi. Ingin tahu nih, program literasi di SMP 1 Sragi itu gimana sih Pak Zul, biar teman-teman itu ternyata ada yang mau belajar di luar itu berarti seperti apa? Silakan bisa disampaikan Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Diki. Untuk program literasi di SMP 1 Sragi sih sudah kita tata sedemikian rupa. Jadi ada yang sifatnya memang di dalam dan ada yang keluar begitu. Artinya keluar itu biar orang lain juga ngerti gitu. Nah, kalau ke dalam berarti kita membangkitkan ya minat membaca siswa. Dan dari minat membaca, kalau orang banyak membaca itu akhirnya dia ingin mengeluarkan apa yang dia baca Pak Desi. Seperti itu ya. Iya, jadi setelah membaca dilanjutkan dengan menulis. Nah, kalau menulis otomatis tidak hanya menulis buku harian, tapi menulis itu mungkin digunakan untuk orang lain. Maka nanti akan ada penerbitan gitu. Nah, kalau ke dalam itu berarti ada pembiasaan namanya, kalau keluar itu ada penerbitan. Di luar itu juga ada nanti mengikut sertakan anak-anak ataupun bapak ibu guru dalam kegiatan lomba-lomba. Luar biasa, banyak Selain sekali ya. itu juga ada kegiatan yang mungkin meningkatkan raport sekolah lewat jalur yang namanya ANBK kalau dulu ya. ANBK. Kalau sekarang ANBK kan include dengan TKA. Itu pun bagian dari literasi. Luar biasa. Dan di samping itu ya juga ada
peningkatan itu terkait dengan ya bagaimana berkomunikasi dengan orang lain seperti yang dilakukan oleh Pak Desi sekarang, Apa tuh? literasi digital. Oh iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman kita yang di sini itu podcast itu ternyata masuk di bagian dari literasi, artinya literasi digital. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dan tim podcast Pensagi. Oke. Selanjutnya nih buat Malika yang cantik sendiri pada kali ini karena kita dua-duanya laki-laki ya Pak Zul ya. Iya. Untuk Malika nih, sebagai duta literasi SMP 1 Sragi, boleh diceritakan nih kegiatan pembiasaan di SMP 1 gimana sih biar teman-teman bisa tahu lebih paham lagi. Langsung aja nih dari Ketua OSIS yang sekaligus penggiat literasi. Silakan. Izin menjawab ya Pak. Yap. Jadi di SMP Negeri 1 Sragi ini kebetulan kegiatan literasi itu sudah aktif dari semenjak saya SD mungkin ya. Jadi saya izin ceritakan. Jadi sebelum bel masuk, tepatnya 15 sebelum kegiatan belajar mengajar, di SMP 1 Sragi itu ada kegiatan literasi. Jadi di sana nanti anak-anak akan disuruh membawa buku, mau non fiksi mau fiksi bebas, itu buat dibaca-baca di situ. Nah nanti di kelas itu akan ditugaskan beberapa anak untuk menjaga kelas tersebut biar nggak acak-adul lah ceritanya. Yes, Bukunya bebas berarti. bebas dong. Oh, berarti sesuai dengan apa yang dia sukai. Sukai, Oh, betul. Kita arahkan fiksi dan fiksi. Yes. fiksi dan non fiksi. Wah, keren ya, luar biasa. Itu baru membaca yang sifatnya buku, Buku ya. di luar itu tidak membaca yang itu literasi itu sendiri. Luar Ada biasa. literasi ada harus gitu Literasi berbentuk tadarus, artinya membaca membaca. Betul. Ya. kitab sosial. Itu salah satu juga literasi. Ya, Kita tidak tahu-tahunya literasi yang baca buku ya. Ternyata literasi baca Al-Quran itu termasuk. Oke, terima kasih Pak. Oh ya, jangan lupa SMP 1 Sragi itu kepala sekolahnya adalah Ibu Margiati SPD MBD yang notabene beliau adalah dulunya guru bahasa Indonesia dan sekarang menjadi ketua literasi Kabupaten Pekalongan. Betul? Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Margi. Ini tidak jauh ya, kepala sekolahnya penggiat literasi, terus ketemu Pak Zulmasri yang luar biasa, asal Padang ini, suka membuat puisi atau cerpen ya, dan di sebelahnya ada Malika juga yang otomatis terbiasa kalau di SMP 1 Sragi itu si pelajar yang suka dengan puisi. Wah, tepuk tangan untuk semuanya nih. Baik, selanjutnya untuk tim literasi di SMP 1 Sragi itu boleh tahu nih Pak Zul, siapa saja sih? Kan mungkin bagi yang sudah di SMP 1 agak sedikit paham, tapi beberapa anak itu kan tidak tahu. Tim yang dijadikan tim oleh sekolah itu siapa saja, bisa dijelaskan ini Pak? Iya, untuk tim literasi sebenarnya itu ada beberapa bagian lagi ya. Ada tim literasi baca, kemudian ada numerasinya, kemudian ada yang digitalnya juga gitu. Khusus untuk yang literasi membaca itu koordinator ya jelas Ibu Margi gitu ya. Langsung kepala sekolahnya luar biasa ya. Kemudian Timnya Pak, kalau timnya Pak? timnya kebetulan ketuanya saya, wakilnya Pak Zul sendiri? Sri Retno. Ibu Sri Retno, Kemudian ada sekretarisnya Ibu Siti. Ibu Siti Khotijah, Lalu kemudian ada bendaharanya Bu Titi. Bu Titi Setiawati, ya, Lalu ada juga Pak Firman. Pak Firman Novanda ya, Ada Bu Siti Mu'alifah. Siti Mu'alifah, semuanya dari guru bahasa Indonesia dan khusus yang literasi baca. siap yang literasi baca. Kalau numerasi, Yang numerasi Pak, karena literasi numerasi itu siapa saja tadi Pak? kalau numerasi berarti guru-guru matematika. Guru matematika. Hasan Hafid. Pak Hasan Hafid, andalan SMP 1 tuh. Gitu ya. Pak Henry, Pak Hadi, Bu Lili, siap. Bu Turini, luar biasa. Ada lagi? Sudah? Kalau yang digital dan kawan. Oh iya, tim podcast ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk literasi tim SMP 1 Sragi, luar biasa. Prestasi nih Pak Zulmasri, mau tanya nih. Dari awalnya mungkin dari membuat tim, kemudian dibiasakan, kemudian pembiasaan. Ternyata ada prestasi yang luar biasa didapatkan SMP 1 Sragi. Kalau saya sih membacanya kemarin yang terakhir saja sih, karena ketumpuk kegiatan yang lain. Kayaknya webnya kita kan dapat peringkat, kemudian masuk juga salah satu gurunya kalau nggak salah Pak Zul itu 100 nominasi cerpen
terbaik se-Indonesia, se-nasional ya. Kemudian penggiat sekolahnya kita juga masuk dalam nominal. Bisa dijelaskan Pak Zul, mungkin dari kapan, tahun berapa kita mulai aktif di literasi nasional itu dan penghargaannya apa saja? Saya sendiri tidak begitu paham karena hanya tahunya yang terbaru mungkin. Yang dari kapan sih Pak Zul? Silakan bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Rizky. Awalnya ketika kita kedatangan kepala sekolah di sini ya, tahun 2022 yaitu Ibu Margiati. Oh luar biasa dari Ibu Margiati ya ternyata ya. Kebetulan saya dengan beliau itu sudah lama gitu loh berteman. Gitu. Sama-sama guru bahasa Indonesia. Sama guru bahasa Indonesia, kemudian juga beberapa kali kita ikut kegiatan workshop di luar sana di Solo atau di Semarang. Saya kenal kapasitas beliau seperti apa. Uish. Nah kebetulan tahun 2022 itu saya membaca ada sebuah kegiatan namanya Gerakan Sekolah Menulis yang diadakan oleh Nyalanesia begitu. Nah kemudian kita coba untuk ikut serta di sana. Nah yang pertama kita ikut penulisan puisi yang diikuti oleh 7 orang guru, kemudian 50 siswa. 50 siswa. Kita ikuti itu, dan itu ruang lingkupnya adalah nasional. Dan pada saat itu setelah kegiatan itu selesai, selain mendapatkan piagam penghargaan, kita mendapat gelar juga yaitu Sekolah Aktif Literasi Nasional. Itu tahun 2000? Tahun 2023 Pak sekarang. Sebentar Pak Desi. Oh masih ada lagi belum? Oke kita tunggu saya. Sekolah Literasi Nasional kita juga waktu itu karena kita jumlah siswa yang ikut kegiatan literasi pembiasaan itu ya. Iya betul Pak, tiap hari memang. Itu mendekati 900, maka kita pun mendapat gelar sebagai sekolah dengan jumlah siswa yang paling banyak gitu loh, terbanyak, sehingga itu menjadi catatan bagi Muri dan kita masuk rekor Muri. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Ini sudah bukan level tingkat kabupaten ya, rekor Muri. Ada ya Pak plakatnya ya Pak nanti? Ada plakatnya. Mungkin gitu ya. dari dinas juga sudah tahu ya kalau kita kemarin ya. Ya, tahu. Di 2022 itu. Dilanjutkan Pak Zul. Menerimanya tahun 2023. Menerimanya 2023. Siap. Nah, kemudian tahun 2023 kita kembali mendapat gelar Sekolah Aktif Literasi Nasional, 2024 juga, 2025 juga mendapat predikat sebagai Sekolah Aktif Literasi Nasional. Nah, selain itu tahun 2023 salah satu siswa kita namanya Skifra Bianca gitu ya. Iya. Itu meraih 100 terbaik untuk cerpen tingkat nasional. Syifra. Skifra. Ya, Skifra saya tahu. 2023. Lalu 2024 juga Rahma Aulia. Rahma Aulia. Itu juga mendapat peringkat 100 terbaik cerita pendek tingkat nasional. Luar biasa Pak Zul. Nah, kebetulan tahun 2025 kemarin saya yang dapat. Oh, giliran gurunya ya. Tepuk tangan ini luar biasa. Ada Syifra, ada Rahma Aulia dan Pak Zul Masrinya sendiri sebagai guru sudah mendapatkan. Ada lagi Pak Zul? Sekaligus untuk tahun kemarin kita menerima di Solo tahun 2026 ini. 2026. Aslinya 2025 dilombakan Iya. gitu ya. Kita mendapat 3 penghargaan sekaligus begitu. Yang pertama sekolah berdedikasi literasi nasional. Karena kita selalu tiap tahun itu aktif melakukan kegiatan literasi. Siap. Terus yang kedua, web kita itu 10 terbaik tingkat nasional. Web SMP 1 Seragi 10. Ya, web literasi. Jadi 10 terbaik tingkat. Oke, semuanya bisa cek ya webnya kita nanti ya. Ya, kebetulan saya dapat 100. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Berarti 100 nominasi guru membuat cerita pendek nasional. Wah, luar biasa. Ini termasuk yang di sini, mohon maaf Pak Zul. Ya. Di sini itu berarti beberapa yang sudah diberikan oleh Nyalanesia ya, Iya. untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Luar biasa. Ya, saya juga nggak tahu. Akhirnya beberapa sekolah sini gitu ya, seperti tadi ada dari SMP 8, kemudian Betul. mereka mencoba untuk belajar. Yap. Kemudian dari Jepara juga jauh-jauh dari sana. Baik. Juga. Terima kasih rekan-rekan ya dari SMP 8 Kota Pekalongan. Kemudian yang kemarin 2026 baru saja SMP 5 Jepara ya. Masih satu Jawa Tengah, cuman jaraknya agak jauh itu. Iya. Oke,
ini serius luar biasa dan apresiasi tertinggi nih buat penggiat literasi di SMP 1 Seragi. Saya juga ternyata dulu itu nggak suka puisi Pak Sul. Oh iya. Tapi setelah nonton film itu Tenggelamnya Kapal Van der Witch lah itu, saya ada siapa itu dua tokoh itu apa namanya si aktornya tadi Zainuddin dan Hayati lah itu, saya kok jadi seneng puisi itu. Apa itu betul ya puisi ya? Kalau nggak salah apa namanya ya? Kau regas segenap pucuk harapanku, kau patahkan maaf seperti nilainya berapa ini Mas? Nilainya ini tolong dinilai nih saya tahunya depannya saja. Kalau maaf kau regas setiap harapanku itu luar biasa. Saya sampai wah ini keren ini. Saya dinilai Pak Zul tadi nih. berapa kali berapa. Just kidding. Intinya puisi itu itu kok luar biasa, ada rohnya. Jadi salah satu hal di mapel mapel bahasa Indonesia itu berarti salah satunya baca puisi kayak tadi. Betul, jangan salah loh Pak Desi. Yap. Proklamator kita itu juga ada puisinya. Insinyur Soekarno luar. Betul. Itu ada. Kebetulan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu lomba mapel bahasa Indonesia tingkat kabupaten itu menampilkan salah satunya. Luar biasa. Ternyata pemimpin kita sendiri seorang proklamator gitu. Oke. Luar biasa. Baik, tepuk tangan sebelumnya sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Zul dan Malika, satu pertanyaan lagi, cara membangun siswa nih dalam kegiatan literasi. Kan program literasi itu bagus. Ya. Tapi tantangan terbesar itu kan bagaimana bagaimana siswa itu agar membangun dengan dirinya sendiri untuk membiasakan dan sudah menjadi habit, akhirnya dia suka membaca. Itu sulit Pak di era 2026 yang sekarang itu benar-benar anaknya Gen Z ya, HP dan lain-lain. Itu gimana sih Pak Zul? Kiatnya dari Pak Zul dulu ya. Kalau kiat itu mungkin tidak bisa sehari 2 hari gitu ya, mesti berkali-kali. Kebetulan di tempat kita karena ada pembiasaan itu, maka kita memang menerapkan agak keras pertamanya gitu, sampai mereka kemudian menyadari kemudian terbiasa. Alhamdulillah setelah terbiasa mereka menyadari itu dan mencari sendiri bahan-bahan bacaan gitu. Siap. Kalau dari Malika ada tambahan? Mungkin dari aku, kalau misalnya cara membiasakan siswa dalam gemar literasi itu dengan membiasakan. Kalau misalnya nih awalnya emang nggak terbiasa, terus kitanya menekankan, ya mereka akan terbiasa dengan sendirinya. Oke, berarti Malika itu kan punya tim ya? OSIS, tim, terus pengurus jadikan OSIS. tim juga ya Pak ya dari siswa. Ya, Artinya juga membaca juga kan? membaca Jadi juga. memberi contoh dulu dan ini yang saya baca teman-teman harus ikuti gitu. Oke, tepuk tangan nih. Keren. Oke, sebelum closing ini Pak Zul ada pertanyaan terakhir untuk Pak Zul dan Malika ya. Mungkin dari Malika dulu deh. Pesan untuk sekolah, kemudian guru, kemudian murid dalam berliterasi. Gimana sih menurut Malika pesannya kira-kira? Mungkin pesan aku untuk sekolah, tolong biasakan literasi secara apa ya? Pani. Secara rutin. Oh, rutin. Ya, rutin. Biar anak-anak itu nggak lepas dari membaca literasi. Oke, siap. Untuk sekolah ya? Ya, untuk sekolah. Oke, ada lagi nih untuk guru atau Untuk teman guru, mungkin? mungkin Bapak Ibu guru bisa Iya. membantu dalam pengurus OSIS, biar ikut merasakan jadi petugas-petugas yang oke, ada di oke, dalam oke. kelas tersebut. Oke, siap. Kita catat ya. Oke. Untuk teman-teman murid, Nah, teman-teman tolong ayo baca buku karena buku adalah jendela dunia. buku adalah jendela dunia. Tepuk tangan dari Malika nih, best quotes-nya nih ya. Kali ini dari Pak Zulmasri nih ya. Pesan untuk sekolah, untuk rekan-rekan guru Pak Zulmasri, kemudian untuk murid terutama Pak Zul, kira-kira kesannya gimana ini Pak? Untuk pesan juga. Saya kira gini, untuk semuanya saja ya. Semuanya langsung ya. Semuanya saja langsung, karena pada dasarnya ya sama gitu loh.
bahwasanya dalam hidup ini kita akan meniru sesuatu yang baik ya. Dan Allah sendiri sebenarnya sudah memberikan hal baik itu sama Nabi kita, Nabi Muhammad, lewat wahyunya yang pertama, Iqra, baca. Subhanallah. Maka dari sana kita harus bisa ya menjadikan itu sebagai acuan untuk kita, dan membaca, insya Allah dengan membaca itu kita tidak lagi sempit pikirannya, tapi akan sangat-sangat luas seperti yang disampaikan Malika tadi. Dengan membaca, ya bagaimanapun juga buku itu adalah jendela dunia. Membaca buku berarti kita bisa membuka lembar-lembar ataupun pintu-pintu dan jendela yang ada di dunia ini, mengetahui segala hal gitu. Luar Nah, biasa. itu manfaatnya luar biasa. Siap. Saya telah merasakan. Luar biasa pernyataan dari Pak. Itu ditepuk tangan yang meriah. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ini luar biasa ya kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Zulmasri pada kali ini dan juga dari Malika selaku siswa SMP Negeri 1 Sragi bisa mendapatkan hal positif dan bisa didengarkan oleh beberapa teman-teman di sana. Kurang lebihnya kita cukupkan ya, Kak. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kebersamaan kita. Salam literasi. Oh, salam literasi. Dadah.